Baik, kesempatan pertama saya sampaikan kepada Pak Bondan Wicaksono ya, Pak Bondan. Monggo Pak Bondan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Bondan Wicaksono Pak, bukan si lumba-lumba atau maknyus, bukan Pak. Jadi saya mewakili istri saya sebetulnya, karena yang sebenarnya yang punya itu istri saya, cuman beliau lagi berhalangan hadir karena lagi ada acara. Jadi begini Pak, saya tinggal di Tasikmadu Pak, jadi saya RT 8 RW 4 Kelurahan Tasikmadu. Saya sama istri saya kebetulan adalah UMKM Pak, jadi usaha kami adalah pasta Pak, jadi kuliner pasta, terus beberapa macam kue gitu Pak. Sebenarnya yang saya sama istri saya ingin sampaikan adalah di Tasikmadu sendiri kurang adanya ini Pak, dibanding dengan kelurahan yang lain ya, kalau menurut saya pelatihan seperti itu Pak. Jadi yang lingkupnya lebih kecil mungkin Pak ya. Kalau mungkin saya pernah ikut yang di MCC itu kan cuman memang lebih besar gitu Pak, jadi lingkupnya mungkin Bapak Diskopindak yang mengadakan gitu kan, cuman kita pengennya yang lingkupnya lebih kecil gitu Pak. Nah, dan juga karena UMKM di Tasikmadu ini banyak kan Pak ya, jadi beberapa memang kita sering sharing untuk aplikasi, karena selama ini kita cuma jualan lewat grup WA gitu Pak. Jadi mungkin nggak tahu saya gimana caranya, mungkin diadakan acara setiap beberapa bulan sekali gitu, kayak misalnya bazar gitu loh Pak. Cuman ya kalau bisa maksudnya jangan disandingkan dengan misalnya kayak jaranan atau merot tapi terus ada bazar, karena terus terang ada beberapa yang nggak masuk Pak, nggak cocok akhirnya Pak kulinernya gitu Pak. Jadi kalau bisa mungkin ya, saya juga nggak tahu acaranya seperti apa gitu, mungkin bisa kita rembuk bersama gitu Pak. Itu aja sih Pak dari saya, terima kasih banyak waktunya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Pak Bondan, terima kasih pertanyaannya. Saya akan memperkenalkan perangkat daerah yang hadir di sini. Perintahnya Pak PJ begitu. Tak kenal maka tak sayang. Kalau sudah kenal harus disayang. Yang pertama Pak Toto ini. Pak Toto ini yang ngurusi kepegawaian, Kepala BKD, BKPSDM. Sebelahnya ini yang ngurusi UMKM. Nanti yang menjawab pertanyaannya Pak Bondan. Ini Pak Eko, Kepala Diskopindak. Sebelahnya lagi Pak Arif, ini Kepala Dinas DPM PTSP atau perizinan. Sebelahnya Pak Arif, ini yang ngurusi jalan berlobang, bukan lobang yang berjalan. Kepala DPU PR PKP, ya, Pak Dandung. Sebelahnya lagi Ibu Asisten Administrasi Umum, Bu Winarti. Ya Bu Win ya? Winarni. Iya. Saya itu kalau nggak sayang nggak deket, nggak kenal. Di belakangnya ada Ibu Asisten 2. Nah, ini Mbak Diah Kusuma. Ya, Diah Ayu Kusuma. Sebelahnya lagi Ibu Asisten Pemerintahan, Ibu Ida Ayu. Dari namanya pasti tahu dari Bali beliau ya. Iya. Sebelahnya lagi ini Pak Dokter Kusnul, Kepala Dinas Kesehatan. Ya, untungnya kita punya dokter yang ganteng Pak dan tinggi. Maksudnya badannya tinggi supaya stunting kita itu nggak nemen-nemen. Di belakangnya Pak Kusnul, nah ini yang oprak-oprak PKL ini Pak. Pak Heru Mulyono, Kepala Satpol PP.
Belakangnya lagi Pak Wiwit, Kepala Dinas Kominfo. Ya. Sebelahnya lagi Ibu Kabak Perekonomian, Bu Eni. Sebelahnya lagi, ya aku bolak-balik ngajak makan bareng sama Mbak Sophie. Etna. Sering saya ajak makan bareng, Mbak. Ya, mewakili Kepala Dispenduk Capil. Yang baru muncul belum saya sebutkan siapa ya? Oh, Pak Kadishub. Soalnya Sobo Embong nggak tahu ketemu. Baik, ini Pak Kadishub, kita Pak Wijaya Saleh Putra. Ada yang belum saya sebutkan lagi ya? Insya Allah sudah semua ya. Hadir juga Pak BJ di sini, pengurus IKAPI ya, Ikatan Penerbit Indonesia, Mas Gideon. Ya. Baik, tadi sudah ada satu pertanyaan dari Pak Bondan. Nah, monggo dari Diskopindak Pak Eko untuk memberikan tanggapan terkait dengan UMKM tadi. Beliaunya butuh pelatihan-pelatihan, akses pemasaran, dan seterusnya. Monggo Pak. Ya, terima kasih, mohon izin Pak Wali. Dan terima kasih Pak Selendra. Pak Bondan, tadi di pertanyaan di Ngombe cukup banyak. Tidak hanya Pak Bondan, kayaknya ibu-ibu. Biasanya yang bertanya UMKM ini ibu-ibu, dan kebetulan Diskopindak ini banyak sekali anggotanya ibu-ibu. Terkait dengan UMKM, ini di 5 kecamatan itu memang banyak hal yang masih perlu diperbaiki. Ada beberapa upaya yang sudah dilakukan oleh Diskopindak adalah satu, mempunyai klinik UMKM yang ada di MCC, yang mungkin Pak Bondan sudah pernah ke sana. Dan untuk meningkatkan pemberdayaan UMKM yang ada di tingkat kelurahan dan kemudian di tingkat kecamatan, Diskopindak sudah membentuk sahabat UMKM. Di sana adalah tugasnya adalah salah satu sebagai mediasi bagi para pelaku UMKM dengan pemerintah Kota Malang melalui Diskopindak. Yang kedua adalah sahabat UMKM nanti mendata semua UMKM yang belum berizin atau mau naik kelas. Kemudian yang kedua, mendata masyarakat yang ingin berusaha atau menjadi pelaku UMKM. Nah, solusi kedua adalah memberikan kesempatan kepada lingkungan, baik RW maupun kelurahan. Apabila jenengan semua nanti Pak Bondan ada 20 orang, kemudian sudah sebagai pelaku UMKM, nanti Diskopindak siap hadir untuk di setiap kelurahan ataupun di RW, asalkan nanti ada sekitar 20 atau 50 pelaku UMKM, kita akan hadir di sana, memberikan pelatihan, kemudian baik pelatihan produksi, packaging maupun marketing. Sehingga nanti mumpung ada Pak Lurah Tasikmadu, silakan dari Pak Lurah atau mungkin Pak RW atau mungkin tokoh di sana, silakan dikumpulkan di balai RW dan lain sebagainya, kami akan hadir Pak Bondan. Sehingga nanti pelatihan ini saran ini sudah disampaikan Pak Wali bahwa Diskopindak harus sampai terjun ke bawah untuk menjangkau pelaku UMKM sampai tingkat RT dan RW. Beliaunya sangat support bahwa UMKM di Kota Malang harus naik kelas dan harus selalu dibina untuk menjadi UMKM yang terbaik di Kota Malang. Saya kira itu ya. Oke. Tepuk tangan untuk beliaunya ini, support sekali. Terima kasih. Baik, berikutnya yang hadir di sini Ibu Pak Chandra ya. Monggo Pak Chandra, silakan menyampaikan unek-uneknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, saya masih diberikan kesempatan bisa bertemu dengan Bapak PJ Wali Kota. Perkenalkan, nama saya
Chandra Budi Santosa, warga RT 7 RW 4, Kelurahan Tunggul Wulung. Chandra Budi Santosa, RT 7 RW 4, Kelurahan Tunggul Wulung. Pertama-tama saya mengapresiasikan dari lingkungan sekitar, Pak. Kebetulan di wilayah tempat kami tiap malam pasti kumpul bareng, nongkrong atau jaga malam gitu, Pak. Yang jadi pertanyaan, selama ini PJU, Pak, penerangan jalan umum wilayah Kelurahan Tunggul Wulung Jalan Arumba itu kayaknya kurang merata. Maksudnya terangnya, Pak. Memang wilayah kita itu terang yang sebelah timurnya, tapi kalau di tempat pas wilayah kita nongkrong hidup, tapi mungkin bisa dibilang 5 watt gitu loh. Untuk itu kita sudah koordinasi sama RT setempat gimana untuk pengajuan PJU. Katanya RT pernah diajukan, Pak, tapi lewat Musrenbang. Kebetulan Musrenbang informasinya dari RT setempat, Musrenbang tahun 2022 itu masih belum terrealisasi. Nah ini mungkin PR buat Pak Lurah yang baru, Pak Ge. Sementara gitu dulu Pak BJ, mungkin itu masalahnya nanti untuk lingkungan sekitar, Pak. Kebetulan Jalan Arumba juga dilewati sudah ramai padat penduduk, anak kecil juga lewat. Kalau jalan tutup di wilayah Seksopun itu mesti lewat jalan pintas di jalan situ ke arah Batu. Oke, Pak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terkait dengan PJU, hadir di sini Kepala Dinas PU PRPKP ya. Pak Dandung yang menangani masalah PJU ini, monggo menanggapi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak PJ Wali Kota Malang, Bapak Ibu staf ahli, asisten, kepala PD, Kapolsek, dan Ramil, Bapak Ibu tokoh masyarakat, Ketua LPMK, Ketua RW, Ketua RT, dan warga yang berkesempatan hadir di pendopo Tunggul Pawenang ya. Sebuah pendopo yang sekarang sudah jarang kita temui di Kota Malang, tapi sama Pak Ali masih dilestarikan di Tunggul Wulung. Bapak matur nuwun masukannya, terima kasih. Terkait dengan lampu PJU, kami tangkap ada 2 hal. Pertama, fasilitas PJU-nya sudah ada, mungkin daya terangnya yang kurang ya. Kemudian pada beberapa lokasi juga mungkin masih dirasa kurang keberadaan PJU-nya, nanti akan kami perhatikan. Sore ini Pak, sore ini nanti untuk yang piket sore Pak, piket sore nanti setelah maghrib, pas wayahnya lampu hidup nanti tim piket dari PJU akan meninjau ke Jalan Arumba untuk melihat kondisi yang ada, baik terkait dengan daya terang lampu maupun kebutuhan PJU yang ada, tapi akan lebih bagus lagi kalau ini seperti yang jenengan titipkan ke Mas Imbar menjadi PR Pak Lurah, artinya ini menjadi kebutuhan yang mendesak dari wilayah di Kelurahan Tunggul Wulung ini, dan insya Allah akan kami perhatikan untuk bisa kita penuhi. Saya kira itu, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Pak Chandra, tadi sudah ditanggapi langsung, dan nanti sore habis maghrib ya Pak Dandung langsung ditinjau. Wah, luar biasa ini. Kepala dinasnya Pak PJ ini gercep semua ini. Saya ikut senang ini. Wah. Luar biasa Pak PJ, teman-teman sekalian, menanggapi apa yang disampaikan oleh
warga. Pak PJ tentunya meringankan bebannya kan gitu. Sehingga tadi ya PJ jangan, nggak boleh. Saya staf ahli. Bapak Ibu sekalian, tadi sebetulnya tambahan lagi Pak. Jembatan Tunggul Wulung Pak. Kenapa? Jembatan. Mau nggak sampaikan? Iya, masalah PJU juga. Jembatan itu PJU-nya? kan, iya. Oh ya, oke. Mati itu Pak. Siap. Oke, Pak Dandung, jembatan Tunggul Wulung, PJU-nya katanya. Tunggul Mas, ya. Jembatan baru Pak. Jembatan Tunggul Mas itu pada saat setelah ada kejadian juga kami cek, jadi seringkali di situ jeglek-jeglek Pak anunya Pak. Makanya nanti tetap di komponennya, mungkin kalau perlu digantikan penggantian akan kami lakukan penggantian. Jadi termasuk nanti satu jalur setelah maghrib biar dicek sekalian sama teman-teman Pak. Wah, luar biasa ya Pak Nani. Baik Bapak Ibu sekalian, setelah ini kita mendengarkan arahan dari Pak PJ Wali Kota Malang. Tapi tadi sebetulnya saya lihat Pak PJ itu udah membaur dengan warga, ngobrol gayeng ini. Berarti sebetulnya sudah selesai lah ini acara. Itu secara informalnya, tetapi secara formalnya nanti Pak PJ akan memberikan arahannya. Monggo Pak PJ, kesempatannya silakan. Kita berdiri aja biar kelihatan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sudah sore ya. Selamat sore, salam sehat dan salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Ibu Bapak sekalian yang saya hormati, Pak staf ahli, dua staf ahli, Bapak Kepala Dinas, kemudian Pak Camat, Pak Kapolsek, Pak Danramil, semua semua lurah ya, hadir semua ya Pak Camat ya. Ya ini Bu asistennya lengkap ini, asisten 1, 2, 3 ada semua ya. Kemudian juga ada beberapa staf serta ada Ibu Bapak tokoh masyarakat ya, tadi sudah ketemu PMD, Mas Gideon, dan juga Ibu Bapak sekalian. Saya langsung saja, tadi karena memang tadi sudah dijawab ada 2 pertanyaan, dan juga nanti juga saya akan sampaikan ada beberapa keluhan dari LPMK tadi sudah sampaikan ke saya. Tadi kita sambil ngomong-ngomong ya, semua nanti juga akan saya tidak lanjuti. Nah Ibu Bapak sekalian saya hormati, ngombe yang sekarang ini adalah yang ke-7 kali. Jadi bukan yang pertama, tapi karena kemarin kita ada puasa, kemudian Syawal, akhirnya di hari ini kita memulai kembali, karena di media sosial sudah banyak menanyakan terkait iki kapan ngombe iki dilakukan kembali. Jadi masyarakat sudah ingin segera menyampaikan keluhannya, keinginannya, kebutuhannya pada saat ngombe. Karena dengan ngombe ini menjadi satu wadah atau ajang keinginan masyarakat yang ingin disampaikan kepada saya, dan itu sampai dengan hari ini banyak hal yang sudah kami dari Benak Kota Malang untuk menindaklanjuti. Hal ini kenapa saya sampaikan, karena selama ini masyarakat itu kan haus, ngelak. Ya. Nah, salah satu cara untuk bisa menghilangkan hausnya itu adalah dengan minum. Nah, minum adalah dengan ngombe. Setelah ngombe berarti dahaga ini sudah terobati. Ngombe ini juga kita artikan sebagai ngobrol mbok isi lakes. Ngobrolnya seperti ini. Saya menginginkan memang tidak ada jarak. Saya juga ingin juga tidak formal sebenarnya. Inginnya saya informal, ngomong-ngomong ketemu. Kadang-kala kalau formal kita ada batasan ya. Ingin nyampaikan ada beberapa hal, karena formal akhirnya nggak kesampaian. Tapi kalau informal lebih enak. Nah untuk itulah
maka kita adakan ngumbi. Kita bisa sama-sama berinteraksi, menyampaikan, ngobrol bareng, sekalian makan-makan, dan makannya pun saya juga agak kepingin hal yang ini, kita makan yang seperti enak, kita rombong-rombong ini kan UMKM juga. Nah ini jadi ada hal-hal yang sifatnya positif terkait dengan hal tersebut. Untuk itulah maka kita adakan ngumbi, termasuk hari ini itu sudah banyak pertanyaan terkait dengan ngumbi, karena ini ada kebutuhan, ada satu interaksi. Dan ngumbi ini kita berkeliling ini tidak pada satu tempat, tapi di kelurahan-kelurahan yang ada di Kota Malang. Kebetulan minggu ini ada di Kelurahan Lowaru, di Kelurahan Tunggul Wulung, Kecamatan Lowaru. Minggu depan kita Kecamatan Blimbing ya, Kecamatan Blimbing kelurahannya belum ya? Ya, karena di kelurahannya itu kita memberikan melalui Diskominfo itu dengan membuka link pendaftaran. Karena kalau kita tidak membuka link pendaftaran, itu kan yang ingat itu kan banyak sekali gitulah. Nah, akhirnya kita dekatkan kepada mereka yang berada di sekitaran. Makanya tadi dari Mas Chandra ke Mas Bondan itu yang kayak artis itu artinya namanya itu ya. Karena ini suaminya nggak tahunya ya, itu yang tadi yang tanya itu. Nah, ini adalah sekitar sini. Jadi tadi kami sampaikan kepada LPMK, memang kami akan buka ini pada masyarakat. Kami sebetulnya kepada masyarakat. Masyarakat untuk bisa menyampaikan ada linknya. Supaya kepala-kepala dinas yang saya bawa pada hari ini adalah kepala dinas yang memang akan menjawab terkait dengan permasalahan-permasalahan yang ditanyakan oleh Ibu Bapak sekalian warga yang berada di sekitar Tunggul Wulung, Kecamatan Lowaru. Dan tadi ini langsung dijawab tadi, ya alhamdulillah tadi pertanyaannya Mas Bondan dengan Mas Chandra tadi udah langsung ditindaklanjuti. Karena nanti saya berada di sini, kadang-kala kan apabila nggak ada saya bisa jadi kepala dinas ini, wah ini karena Pak Wali Kota bisa nyampaikan seenaknya. Karena ada saya minta tanggung jawabnya dari mereka. Agar apa yang dijawab itu ada tindak lanjutnya, saya catat kan, oh jawabannya begini ya apa, wis ditindaklanjutnya berturun. Tapi alhamdulillah yang hari ini actionnya langsung, ya contoh dari Pak Kadis PU PRPKP, nanti sore itu ya langsung ya, termasuk ada lampu yang, termasuk tambahan tadi ada PJU yang lampunya mati nanti yang akan dicek. Nanti hasilnya pun nanti Pak Kadis ini melaporkan pada saya supaya saya tahu, supaya nanti ada pertanyaan dari Bapak sekalian, iki ngombe kok mengen tok dipegang tindakan itu. Tidak, saya akan selalu minta kepada kepala dinas yang saat ini menjawab untuk membuat laporan bahwa ini sudah kita lakukan sebagai bentuk penanggung-jawaban. Jadi ngombe tidak asal menerima, tetapi ada tindak lanjutnya yang nanti kita akan sampaikan. Dan alhamdulillah selama ini pertanyaan masyarakat terkait dengan apa yang sudah dilakukan pemerintah Kota Malang, jadi pertanyaan dari Bapak sekalian, itu ada progresnya. Jadi semua tertuang, malah ini dari Kominfo ada catatannya. Makanya kenapa kita harus ada buat catatan seperti itu agar apa yang ditanyakan Ibu Bapak sekalian terdokumentasi dengan jelas. Dan apabila ada pertanyaan nanti kita akan sampaikan. Tidak lanjutnya seperti ini dan ini. Mulai dari ngumbi yang pertama sampai dengan hari ini banyak yang sudah kita lakukan. Dan ini sudah tersampaikan kepada masyarakat dan masyarakat menerima. Kadang-kala ada beberapa pertanyaan, kita sudah melakukan. Akhirnya pada saat mereka tanya, oh alah tiba wis ngini lah. Akhirnya kan ada miss. Mereka bertanya, pemerintah Kota Malang sudah melakukan, tapi tidak ketemu. Akhirnya yang satu jalan ke sini, satu jalan ke sini. Nggak ada ketemu nih. Nah ini dengan ngumbe ini kita bisa ketemu. Segala hal nanti akan disampaikan, nah apabila nanti terkait dengan hal tersebut, kami akan menyiapkan kepala-kepala dinas untuk bisa memberikan satu jawaban yang benar dan tindak lanjutnya. Maka tadi itu Pak Stapali tadi saya sampaikan, dikenalkan ini kepala dinasnya yang hadir ini kepala dinas sendiri. Jadi mereka akan menjawab dan saya akan mencatat, saya akan melihat apa yang sudah dilakukan. Alhamdulillah hari ini semakin tindak lanjuti, baik dari Pak Eko ya, Pak Kadis Perindak tadi terkait dengan hal tersebut. Saya minta memang, karena UMKM, saya terkait dengan UMKM ini menjadi satu perhatian tersendiri. Karena dengan UMKM, kita selama ini ada pertumbuhan ekonomi kita menjadi naik. Dan UMKM itulah jadi penggeraknya. Untuk itulah maka, kenapa UMKM bisa diprioritaskan, termasuk juga saya punya program dari Kamis Boys. Kamis Boys itu saya wajibkan semua ASN dan non-ASN menggunakan baju atau outfit ini
semua harus dari UMKM Kota Malang, mulai dari rambut sampai dengan sepatu. Kan Kamis Boys. Jadi Boys itu berarti tidak hanya mereka harus menggunakan batik tiap hari Kamis, tidak. Penggunaan apa saja, pokoknya yang penting itu produk UMKM. Dan Kepala Dinas saya minta untuk ngecek, mulai dari jilbab, rambut ya sampai sepatu. Iki tukune di UMKM itu ada. Dan terlaporkan terus oleh di IG-nya Kota Malang. Kota Malang ya, itu ada tiap hari Kamis siapa pejabat ini dengan outfit yang sudah digunakan, misalkan jilbab ini akan keluar dari UMKM A, bajunya dari UMKM B, sepatunya dari UMKM C. Kita akan terus begitu. Dan akhirnya itu menggeliat sampai dengan UMKM ini kelabakan, kewalahan untuk bisa menerima permintaan-permintaan ini. Karena yang saya wajibkan adalah AS dan OSN, tetapi ada mitra-mitra dari pemerintah Kota Malang juga sama-sama menggunakan baju-baju produk UMKM dengan Kamis Boys tersebut. Nah itulah Bapak sekalian terkait dengan pertanyaan UMKM itu memang kita menjadi satu perhatian dan sudah dilakukan oleh Pak Kadis Perindak, tidak hanya kita menunggu tapi kita proaktif. Kadang-kala UMKM itu nggak ngerti ya apa carane itu meningkatkan, ada butuh keterampilan, nggak tahu caranya. Lah untuk itulah maka hari ini juga ada Pak RW ya, tadi saya lihat, kemudian ada ke semua lurah ya, agar tahu. Jadi ada yang jadi program dari OPD, mungkin bisa jadi Pak Lurah dan Lurah tidak tahu, bisa nyambung. Oh iya, karena itu Pak ingin ini, ya udah, akhirnya bisa koordinasi. Termasuk juga silakan ingin kontak-kontakan karena kita selalu terbuka. Tidak harus dengan kegiatan formal. Silakan nanti dicatat ya WA-nya Pak Dandung, Pak Kadis PPR, PKP, WA-nya Pak Eko, ya Kadis Pendak atau WA yang lain gitu ya. Mungkin ojo milih lah mikir WA itu bikinnya tadi Bu A3 saja WA-nya kan atau Bu A1 atau Bu A2 kan gitu ya. Kalau biasanya yang paling viral ini Pak Kadisub. Nah, ini Pak Kadisub itu paling banyak di medsos itu paling banyak ini Kadisub ini. Karena terkait dengan macet, parkir, wis segala macam kan yang Kadisub. Apalagi orangnya kan tampilannya beda, paling ketok dewi kan gitu. Ya itu ya Ibu Bapak sekalian, dan saya mohon maaf karena ini sudah lama juga ya, kita paling nggak ada ngombe ini ada 2 bulan ya kurang lebih ya, karena bulan Ramadan dan bulan Syawal kita berhenti mungkin mengawali, dan saya mohon maaf apabila ada yang kurang berkenan atau yang kurang. Tadi sambatannya Pak LPMK tadi ini terkait dengan status dan pemeliharaan dari Pak RW 5 tadi ya terkait dengan status ini ya, nanti saya terkait dengan aset nih Bu AS3 ya, AS3 ya, betul ya, aset PKAD Bu AS3 ya. Nah ini kan tadi menanyakan, karena ini ada pemeliharaan yang warga dari Pak RW ini juga cukup berat, karena kan statusnya dari lahan dan bangunan ini kan dari mungkin di aset belum, tapi karena laporannya Pak Camat sudah disampaikan kepada BKAD, sampai saat tidak ada tindak lanjutnya. Agar itu segera dipastikan agar nanti Pak RW ini gak kesulitan apabila ada acara-acara di sini kelabakan, karena kan pemeliharaannya belum jelas tanggung jawabnya siapa. Tapi kalau udah jelas statusnya, kemudian nanti ditetapkan, di-SK-kan, kita nanti bisa kita anggarkan dari APBD, dan dari situ nanti ada baik dari kelurahan ya, yang kemudian dari Pak Camat juga nanti akan bisa kita anggarkan. Kalau udah kita anggarkan enak, akan ada biaya untuk pemeliharaan. Kalau memang ini agak sedikit fatal, kalau udah jelas statusnya, saya bisa minta Pak Kadis PKP untuk bisa merenovasi terkait dengan pembangunan ini. Tapi harus jelas dulu. Makanya tadi saya minta nanti segera ditelusuri ya Bu AS3 ya, terkait dengan status ini supaya nanti Pak RW 5 tidak kesulitan. Karena ini bagus, tempatnya juga strategis ya, ke kiri dan langsung ke Unmu, ke sana sudah ke Jalan Soekarno-Hatta, dan ini kalau liburan kadang-kala kan juga agak padat kan ini kendaraannya kan, karena ini bisa dijadikan jalur alternatif apabila kita menggunakan jalan utama. Nah kalau ini udah jelas dan lain-lain, kita akan lebih enak untuk pembuatan ini. Itu ya Ibu Bapak sekalian, dan saya mohon maaf apabila dalam ngombe ini ada hal yang kurang berkenan, tapi yang jelas saya matur nuwun, Ibu Bapak sekalian sudah bisa hadir, paling tidak sudah mengetahui dan memahami bahwa
dalam konteks ngombe adalah seperti ini. Tetap kita akan melayani kepada warga masyarakat, tetapi ada link ya, link yang akan kita buka untuk bisa kita mengkondisikan pada saat kita ketemu, supaya kepala dinas pada sini harus siap untuk bisa menjawab dan action. Ya, contohnya hari ini jelas ada pertanyaan tegar disebut, Pak Kadis PUPR PKP langsung action. Lah itu kan kita harapkan, ya kan? Kadang-kadang kan masyarakat itu, wah ini mek ngombe iki mek nerima-nerima tok. Tapi hari ini Ibu Bapak sekalian ketahui sudah ada kejelasan dan nanti kita akan lihat bagaimana Pak Kadis PUPR itu bisa menindaklanjuti. Nanti juga akan terlaporkan kepada saya. Oke, itu Bapak sekalian, saya matur nuwun kehadiran Ibu Bapak sekalian, karena setelah ini saya juga ada agenda rapat lagi ya, ini Bapak Kepala UPD, jadi tadi memang ada beberapa yang tidak hadir ya, nanti akan bisa kita jawab melalui link juga ya Pak Kadis Kominfo, Pak Kadis Kominfo ya, jadi mereka yang tidak hadir kita langsung jawab, supaya langsung di email balik ya. Nah itu. Jadi kita tidak, walaupun tidak hadir di sini, tidak ketemu saya, kita akan menjawab melalui email dan jawabannya adalah dari OPD-OPD yang terkait. Ya, terima kasih. Kami akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Santi 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 Om Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Rahayu.